Nyari mukaku ya, nyari mukaku ya. Harusnya ngomongnya cari muka ya, cari muka ya. Kok cari muka aku? Kamu ini gimana, Toma? Ini lo menantu kita ini lo tolong kasih tahu. Loh, bukannya kamu suami aku? Sorry, aku udah dapat pengganti kamu. Ngomong, Pak. Siapa pengganti kamu, Pak? Pengganti... Ariel Tatum. Ini mah bukan Ariel Tatum. Tapi... Ariel Tantrum. Jadi menantu tuh gak sopan-sopan sama sekali sama mertua. Iya. Masa, Pak? Aku kemarin tidur, aku diangkat dia. Loh. Kemarin kan aku nyuruhnya mindahin kardus. Kenapa angkat aku dia juga? dipindahin di gardu, Pak. Habis Aku dikeroyok tukang ronda. Kalau itu salah kamu. Ya, dia. Aku dipindah di gardu. Kan gardu buat ronda-ronda. Kata papa mertua, kasurnya kesempitan kalau ada mama mertua. Enggak. Aku nggak pernah ngomong gitu. Makanya aku pindahin, jadi aku yang ngisi. Kamu itu loh, Mbok merawat diri. Aku ini loh lady rocker. Anakku itu ganteng. Semenjak sama kamu mukanya anakku kok lebih tua dari aku. Kamu ngerawat nggak sih sebenarnya? Aku besok janjian sama dokter kulit. Ngapain? Ini apa? Bersihin buduk. Tuh, mama mertua budukan. Soalnya kan Oh, operasi kalau kulit. mertua kamu kan udah nggak bisa sabunan begini. Tadi aku kalau sabunan kosot. Iya, minta maaf ya mama mertua. Apa tiap hari minta maaf? Tapi gak bisa berubah. Aku kemarin susah cuci piring papa mertua. Apa? Tidurnya di wastafel, ngapain? Kalau jam 2 dia berendam. Ngadem berendam. Pas lagi di wastafel di dalam air, aku kasih semangka aja. Wah. Kudanil dong. Jangan ketawa terus. Ya enggak ini loh. Dikatain kudanil malah ketawa. Lagian aku heran anak kita kok bisa jatuh cinta sama Kupro ini loh. Dulu aku tuh setinggi Luna Maya. Sekarang Cuma mengkeret. gara-gara aku kelamaan begini. Aku jadi jamet. Potong itu rambut. Ya, malu-maluin aja kamu tuh. Orang kok. Ini udah aku potong, tapi aku pindah dari bawah ke atas. Jadi begini. Maksudnya aku potong di salon gitu loh, di model yang bagus. Ya, ini emang kurang keren toh. Kamu itu mau sama anakku mau ngincer harta doang kan? Pastinya. Kenapa aku ngomong gitu? Karena duit di toko hilang terus. Hah? Emang tadinya berapa? Kemarin 800. Sekarang? 2 juta ini. Nambah jadi banyak. Nambah. Nambah deh 8 ke 2 juta nambah itu, Pak. Ya, kamu pokoknya tak perhatiin pokoknya kayaknya ngincer anakku harta karena doang. Harta ya? Enggak. Sama suamiku. Suamiku sama aku cuma karena harta. Kalau itu kelihatan, Mami. Kelihatan, Mami. Kalau aku nggak punya duit mana mau dia. Ini sebelum anakku pulang, Bu mandi sana biar anakku kalau datang ketemu istrinya. Itu lo masih ada batu man di sana. Kok pakai batu? Pakai sabun boros kamu. Sama aja kalau begini keluar juga dagingnya. Aku kalau mandi biasanya panggil kucing. Dia bisa dijilatin semuanya. Punya anak, anakmu juga diurus yang bener itu. Anakku paling gagah di sekolah toh, Pak. Anak gagah. Oh, paling berprestasi. Dia kurang ajar loh, Pak. Kenapa? Aku kemarin tidur siang-siang di depan pintu, kakiku di semen. Diajarin apa enggak? Diajarin apa enggak sebenarnya? Itu dia kira, tadinya akar pohon dikiranya. Pohon di semen. Suara dalam hati. Kenapa, Pak? Nasibku, begini nih. Janjat, kadang-kadang.
membayangkan betapa kagaknya buatan diriku akan cintai sama aku menantu yang diseksiin sama mertua. Disiksa sama Ada lagunya satu lagi. yang mana? Ibu Tarno. Suamiku di mana dia? Kalau dia pasti akan membela aku di sini. Kalau bisa secepatnya lah kalian itu punya tempat tinggal sendiri, nggak numpang-numpang di sini. Numpang sama orang. Aku enak tinggal di sini. Dari kamu numpang, dari nikah numpang di sini, aku sama dia ini nggak pernah bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa ngapa-ngapain kok punya anak. Maksudnya nggak bebas ngono loh. Lah iya. Tapi aku enak suka numpang di sini. Ya enak lah. Soalnya kasurnya empuk tuh. Kasur ke istriku. Aku suka tidur di situ. Nggak, kita bilangin ke anak kita aja kalau bisa suruh cari yang lain lah. Bang. Papa, Oh papa, kakek, kakek, bibi, Bidin. nenek. nenek kita. Tadi saya lihat Kiki tidur, boleh Kiki tiduran bentar Kiki? Iya. Tiduran seperti tadi ku menangis. Seperti ini, membaik. Udah jujur nih ya, Ya. ikan kembung Banjar. Iya begitu, Papa. Ini mama, Ini istri kamu, papa. Iya masa mama digituin sama Papa. Dia dia tiduran. Dia tiduran dari jauh gue ngeliat ini. Kiki kayak remote ya. Kayak boleh gitu. Suamiku, Sayangku. kita kayaknya harus segera pindah deh. Mengapa? Aku capek disiksa terus sama ibu dan bapak kamu. Kita nggak nyiksa, memang nantu ini kurang ajar Bikin toh mereka ya. menderita. Ada apa? Kita nggak nyiksa, cuman bikin mereka menderita. Itu sama aja dong. Sama aja dong. Sungguh tidak habis pikir aku berbuat seperti Nggak ini. ada hormat-hormatnya sama orang tua. Hajar, Pak, Mama, Pak, hajar, Pak. Kakek hajar, Pak. Seperti itu. Ini tetap orang tua kamu. Masa kita mau diusir, kita mau di jalan. Permasalahan di keluarga ini memang tidak habis-habisnya. Apa ini cucunya berulah lagi? Kenapa? Kenapa dia? Kaos olahraga dikasem dipakein payet sama dia. Bukan aku. Itu Pak Guru yang nyuruh. Sekali aku Udah malas sekali. mama bilang. Masa baju olahraga dia ada tilenya sendiri? Pak Guru. Malu dong. Pak Guru yang nyuruh. Ya gitu lagi. Gitu lagi. Terakhir kali lomba futsal. Nggak bisa. Pakai gamis Manohara mama kamu. Kan Mama yang nyuruh. Mama gak ingat. Kata Mama gini, kamu jadi anak yang hebat ya, biar beda dari yang lain. Gitu. Ya, bedanya. Gimana ini kakek? Kakek harus melihat ini. Ya kalian ini salah kalian. Anak Didiknya satu aja nggak bisa didik. Heeh. Gitu katanya cita-cita punya Kamu anak. cita-cita jadi apa ya? Jelas. Hah? Cita-cita jadi apa? Ini aku Lukis apa ini? Ini aku ngelukis makhluk astral. Oh, Dia mau jadi Kikusumo. yang lain ditanya jadi apa? Jadi presiden, apa? Jadi menteri. Dia jadi Solepati katanya begitu. Kan beda-beda bakatnya. Ayo, papa kita pindah rumah dari sini. Ini aja sekarang. Aku pengen bisa berduaan sama kamu, papa. Aku gimana? Mama. Sama kakek nenek aja. Gak mau. Terakhir kita berduaan tetangga bilang, Diki lagi deket sama baterai jimbot tuh. Aku tahu solusinya. Daripada ini gak pernah akur, gimana kalau misalnya kita tanya sama Pak Ustadz? Kita tanya Pak Ustadz. Kita konsultasi sama Pak Ustadz. Pak Ustadz nggak mau jawab apa-apa hari ini kata dia. Mau, ada dia. Udah siap. Pak Ustadz. Wah. Indahnya Ramadan. Berkah. 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 Kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua. Tanya Dong Ustadz. Oke Ustadz, gimana melihat mertua dan menantu Ustadz? Kedudukan mertua adalah orang tua kita juga.
Karena kita harus taat kepada 3 orang tua. Yang pertama adalah orang tua yang melahirkan diri kita. Yang kedua orang tua yang melahirkan ilmu kita. Dan yang ketiga orang tua yang melahirkan pasangan hidup kita. Masya Allah. Jadi mertua juga termasuk Mertua orang tua adalah kita ya. termasuk orang tua. Tetap harus berbakti. Karena orang tua adalah harus dan itu wajib dalam bentuk bakti. 1, 2, 3 Bakti. Masya Allah. Baik, boleh. Sekarang yang mau nanya siapa, Bu? Siapa yang mau nanya, Bu? Oke. Ibu boleh, silakan. Ibu ini ya, silakan Ibu, silakan. Berdiri Bu. Jadi Bu, sebutkan nama pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Anda Hajatuti Nur Ainia dari Majlis Taklim Darul Ilmi Pondok Gede. Mau bertanya pada Ustadz, Ya. ada orang yang sudah menikah tapi dia lebih memprioritaskan istri daripada mertua, orang tua dan keluarganya. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana ada menantu gitu Ustadz tuh? Gini ya, disinilah pentingnya ilmu agama harus disebarkan, untuk harus diingatkan bagaimana harus ikut majelis taklim. Betul. Tapi ingat ya, beda orang tua, beda istri. Tapi jangan disandingkan, ini tidak bisa. Tidak bisa di antara istri sama mertua, orang tua. Kedudukan orang tua adalah bakti, kedudukan istri adalah napakah. Napakah artinya kebutuhan. Maka kalau berbicara siapa yang didahulukan dulu? Maka tidak ada kata didahulukan karena beda-beda porsi. Maka seorang suami mendahulukan ku ampusakum wa ahlikum nara. Diri dan keluarga. Berarti diri dulu. Istri itu diri atau di luar? Diri. Diri ya. Karena istri adalah pasangan diri kita. Maka penuhi kebutuhannya dulu. Baru berpindah. Saya rasa orang tua dimanapun pasti memaklumi kalau anaknya ini lagi punya kebutuhan karena berkaitan dengan dirinya, yakni diri, istri, dan anak-anaknya. Masya Allah. Jadi tidak boleh berkata, kenapa sih dia? Tidak. Tetaplah kita berbaik sangka karena itu bagian daripada kebutuhan. Masya Allah. Baik, boleh tepuk tangan Ustadz Maulana. Jadi orang tua juga harus memahami kondisi anak ya Ustadz ya. Baik, nih sekarang kita mau lihat. Tunggu dulu. Oh, ada informasi menarik ini. Iya, mau tahu nggak? Yang mau denger nih, yang mau curhat dan mau denger kultum dari Ustadz Maulana. Iya, mau. Mau nggak? Makanya jangan lupa datang ya ke konser Indahnya Ramadan. Hari Sabtu tanggal 28 Februari di Sunburst BSD. Dan ingat gratis. Alhamdulillah. Datang ya Bu, datang. Oke baik, nah sekarang ini ada informasi menarik nih dari Andika. Lagi ngapain, silakan Andika. Ini dia nih cemilan favorit aku. Mumpung nggak ada orang, aku ambil satu aja deh. Ini kan cemilan favorit keluarga aku. Hei, ngapain itu? Ngapain itu? Kamu ketahuan deh sama aku. Mau maling biskuit kongguan aku ya? Aduh ketahuan, maaf deh Pak Dika. Aduh soalnya kongguan assorted biskuit ini nih favoritnya keluarga aku. Iya, aku maafin, tenang aja. Tapi jangan diulangin ya. Kalau diulangin aku lapor polisi biar kamu dipenjara di hati aku. Gimana? Nih aku kasih tahu ya. Ada juga sebenarnya biskuit yang jadi andalan pas Lebaran. Nih, aku kasih tahu nih. Tara! Ini dia namanya Nissin Assorted Biscuit. Biskuit beraneka ragam rasa dalam satu kaleng warna kuning. Di dalamnya ada 8 varian cookies and crackers juga. Rasanya enak banget. Pas buat nemenin kumpul keluarga nanti pas Lebaran. Kalau biskuit kongguan kan biskuitnya klasik. Nah kalau Nissin Assorted Biscuit varian rasanya lebih kekinian. Lebih banyak varian yang ada sandwich creamnya. Tuh, nih aku bukain buat kamu ya. Tuh, lihat sendiri kan? Banyak banget, penuh banget. Banyak nih pemirsa, aku tunjukin. Tuh, isinya penuh ya. Dan ini berat pemirsa. Aku baru tahu nih si Nissin
Assorted Biscuit ini, Pak Dika. Nissin Assorted Biscuit juga ada 2 ukuran. Yang versi lebih gede, yang ini yaitu 1000 gram. Ada juga yang lebih kecil. Boleh tolong nggak tunjukin ke pemirsa? Oh yang ini? Nah, yang ini berarti 650. Udah, yang ini aku kasih aja buat kamu. Tapi jangan maling lagi. Kalau mau, kamu tinggal bilang sebenarnya sama aku. Oh, makasih ya Pak Dika, aku udah dikasih nih. Ini aku mau kasih lagi buat ke keluarga aku. Halo. Makan bareng-bareng. Nah, buat yang di rumah kalau mau dapetin hadiah dari Nissin Assorted Biscuit bisa telepon ke nomor di bawah ini. Yeah. Kalau kita bilang Nissin Assorted Biscuit, kalian jawab lebih banyak isinya, lebih banyak krimnya. Oke? Ditunggu. Ada hadiah menarik nih, 1 juta rupiah buat kalian yang bisa telepon ke sini. Udah ada telepon masuk. Nissin Assorted Biscuit. Lebih banyak isinya, lebih banyak krimnya. Mantap. Dengan siapa bukan ini? Aku Adinda dari Bogor. Adinda dari Bogor. Adinda, Gimana pertanyaan. puasanya lancar Adinda? Alhamdulillah lancar. Kapan kita buka bareng Adinda? Iya. Oke, pertanyaan buat kamu ya. Coba baca Odi. Nah Dinda, pertanyaannya ini momen berkumpul bersama dengan keluarga ini biasanya ditemani oleh A. Pak RT, B. Nissin Assorted Biscuit. Gampang Pak. Jawabannya B, Nissin Assorted Biscuit. Ya ampun, meskipun aku belum ketemu sama kamu, tapi aku yakin kamu cantik dan pintar. 1 juta rupiah. Jangan lupa potong pajak ya. Jangan lupa hadiah dipotong pajak. Lumayan, bulan Ramadan dapat 1 juta rupiah ya. Nah, buat yang lain kalau mau besok coba telepon lagi. Oke, yang jelas sekarang kita pamit dulu. Nissin Assorted Biscuit, lebih banyak isinya, lebih banyak krimnya. Biskuit